Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah yang telah berjuang menegakkan kebenaran di muka bumi ini, sehingga dengan risalah yang beliau wariskan kepada kita, kita dapat meniti kehidupan di jalan yang lurus dan benar, dan mudah-mudahan pula nantinya di akhir hayat hidup kita semua dapat menutup usia dengan husnul khotimah. Yang terhormat dan yang kita muliakan guru kita bersama Al-Ustaz Haji Abdul Samad LC PhD, ahlan wa sahlan, selamat datang di rumah keluarga besar almarhum Haji Harun Kecilemi bin Haji Zakaria. Tentunya merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi keluarga besar almarhum Haji Harun Kecilemi beserta dengan warga Kampung Lamsepeng, kehadiran Maha Guru kami beserta dengan rombongan di kediaman kami ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besar Haji Harun Kecilemi, Bapak kecil yang kami hormati, Wakil Ketua Tuhaput, Bapak Imam, serta seluruh perangkat Kampung Lamsepeng yang kami muliakan, serta tamu kami hadirin, juga hadir tengah-tengah kita Ustadz Fadil Rahmi, anggota DPD RI, juga ada Ustadz Haji Masrul Aidi LCMA yang juga merupakan guru kita bersama, serta seluruh tamu hadirin wabil khusus Ahlul Bait, Ibu Hajjah Salbia binti Husin yang sangat kita muliakan dan kita banggakan, juga kepada Kanda Haji Kamaruzaman HKMSI ataupun Bang Mehmet, serta seluruh keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru kita bersama telah hadir di tengah-tengah kita dalam rangka bertakziah atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita bersama, tokoh kita semua milik bangsa, almarhum Bapak Haji Harun bin Haji Zakaria, lebih kurang 100 hari yang lalu. Untuk itu kehadiran daripada guru kita bersama Ustaz Abdul Samad beserta dengan rombongan juga merupakan kehormatan bagi kita dalam rangka ikut bertakziah, dan insya Allah sejenak lagi beliau akan memimpin samadiyah, tahlil dan doa di hadapan kita sekalian. Untuk itu dengan segala hormat kepada beliau berkenan untuk memimpin samadiyah, tahlil dan doa pada malam hari yang berbahagia ini, kita persilakan dengan segala hormat. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wal malaikati al-muqarrabin wa awliya'i as-salihin wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى المرحوم حاجي هارون كecilemi bin Haji Zakaria. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآن إلى برحمة الله وكرمه يا أرحم الراحمين. أستغفر الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين وبعض سورة البقرة وما هللناه وما كبرناه وما سبحناه إلى المرحوم حاج هارون كecil بن حاج زكريا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبراد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقيه من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان لا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل أهله من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعل ذريته من الصالحين. اللهم اجعلهم من حفاظ القرآن والحافظات من المجاهدين في سبيلك بأموالهم وأنفسهم يا أكرم الأكرمين. أكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة وخصوصا على صاحب هذا البيت. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب حزننا وهمومنا وهمومنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والعجز والرياء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله آمين آمين. يا سبحان الله الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istana bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Haji Harun Kecik Lemik bin Haji Zakaria beserta seluruh anak cucu keluarga besar beliau, yang khusus Ibunda Hajah Salbiah binti Hussein. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, alim ulama, para tengku, para abi, tokoh masyarakat, tak dapat sebutkan. Insya Allah kita semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, saya ringkaskan ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Poin yang pertama adalah tentang dalil-dalil apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Fadzakir, ingat-ingatlah. Fadzakir
berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena mengingat-ingat dan memberikan peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya kepada Allah, bagi orang yang percaya bahwa sesudah hidup kita akan mati menghadap Allah, bahwa semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang memperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, maka dia masuk dalam kategori mengingat-ingatkan, saling mengingatkan. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Berlalu begitu saja, hilang. Hari berganti, musim berubah. Pokok-pokok kayu tanaman yang hijau lalu kemudian menguning, lalu kemudian hancur, laku, hilang. Maka kita perlu saling mengingatkan, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang membawa Islam ke Aceh ini bukanlah pedagang. Yang membawa Islam kemari para ulama. Lalu kemudian dilanjutkan oleh ulama-ulama dari negeri Aceh sendiri, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Abdul Rauf As-Sikili, Syekh Muhammad Wali, Syekh Mudawali, Syekh Muhyiddin Wali, dan para ulama yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Sejak dari zaman dulu sampai hari ini mereka melaksanakan apa yang kita lakukan malam ini. Bukanlah ini perbuatan yang baru-baru dibuat kemarin sore, dan bukan pula Islam ini baru sampai kemarin lalu kemudian dibuat oleh orang. Ini sudah ribuan tahun yang lalu. 1297 meninggal Malikul Saleh, raja pertama di Nusantara, di bumi Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Oleh sebab itu maka orang yang mempermasalahkan, kita tidak pernah mempermasalahkan apa dalilnya. Tapi kemudian di akhir-akhir ini kita khawatir anak cucu kita nanti ditanya, dia ditanya, apa yang kalian lakukan tadi? Kami membaca ini, baca ini. Mana dalilnya? Karena sekarang memang lagi tren apa yang kita lakukan ditanya orang. Mana dalilnya? Padahal sebetulnya andai kita jawab pun dia tak paham juga entah dalil atau tidak. Mengapa kita membaca Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Al-Fatihah tidak sah salat orang kalau tidak benar Al-Fatihahnya. Tidak sah salat makmum kalau tidak benar Al-Fatihah imamnya. Allah menurunkan 4 kitab, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Semuanya terangkum dalam Al-Quran. Lalu kemudian di dalam Al-Quran itu sendiri terangkum lagi di dalam Al-Fatihah. Intisari Al-Quran maka disebut dia dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Induk seorang ibu, dari ibu lahirlah anak cucu. Induknya Al-Quran, inti dari semua Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Maka itulah kita pertama baca. Disebut dia dengan As-Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. Diulang pada waktu subuh, pada waktu zuhur, pada waktu asar, pada waktu maghrib, pada waktu isya, pada waktu duha, pada waktu tahajud, pada waktu qabliyah, pada waktu ba'diyah, pada waktu tahiyatul masjid. Disebut dengan 7 yang diulang-ulang. Lalu kemudian setelah itu kita baca Qul huwallah 3 kali. Ada seorang sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man ini sholat dari isya sampai subuh, ayatnya tidak ulang, dia tidak robah dengan ayat yang lain. Rakaat pertama dia baca Qul huwallah, rakaat kedua dia baca Qul huwallah, rakaat ketiga dia baca Qul huwallah sampai adzan subuh. Lalu kemudian sahabat yang mendengar dia sholat tidak bertukar ayatnya itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya, ini ada laki-laki, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Mengapa dia baca Qul huwallah tidak dia ganti-ganti ayatnya? Maka kata Nabi SAW, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu Qul huwallah itu sama dengan 1/3 Al-Quran. Maka sesungguhnya dia sudah mengkhatam Al-Quran beberapa kali pada malam itu, dari sholat isya sampai sholat subuhnya. Lalu kemudian Nabi kalau dia mengirim pasukan perang, dia kirim seorang imam supaya orang ini tidak tinggal sholat berjamaah walaupun perang. Disebut dengan sholat khauf, sholat dalam keadaan takut. Tapi imam yang satu ini aneh. Setiap habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, dia baca Qul huwallah. Habis dia baca Qul huwallah baru dia baca surat lain. Rakaat kedua nanti dia baca waladdallin amin, dia baca Qul huwallah. Habis dia baca Qul huwallah baru dia baca ayat lain. Maka dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ini imam kami ini aneh, tidak pernah kau lakukan, kami pun tak pernah melakukannya. Mengapa dia setiap rakaat membaca Qul huwallah? Lalu kata Nabi, coba tanya dia, kenapa dia baca Qul huwallah? Maka dia pun ditanya, Tuan Imam, ya, kenapa kau baca Qul huwallah?
Kata dia, inni uhibbuha, aku cinta kepada qul huwallah. Lalu apa kata Nabi? Hubbuhu iyyaha adkhalahul jannah. Cintanya kepada qul huwallah membuat dia masuk surga. Itulah mengapa tadi kita baca qul huwallah 3 kali. Kenapa cuma 3 kali Pak Ustaz? Karena kita masih ada tausiah lagi. Lagi yang mau memperbanyak nanti pulang ke rumah sholat baca qul huwallah berkali-kali. Bahkan ada orang yang membaca qul huwallah terus, tasbihnya qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah. Lalu kemudian kita baca qul huwal falaq dengan qul huwal nas. Ada yang mencuri rambut Nabi SAW. Dicuri mereka rambut Nabi, diikatnya di simpul tali. Perempuan yang suka menghembus-hembus simpul tali itu yang membacakan jampi-jampi sihir santet, black magic kata orang barat, maka disebut dengan naffatsati fil uqad. Naffatsat, perempuan yang suka meniup-niup. Fil uqad, di simpul tali. Kenapa disebut perempuan di situ? Karena memang tukang sihir itu zaman dulu perempuan. Makanya disebut istilah nenek sihir. Karena memang perempuan yang sihir. Lalu kemudian ketika sampai berita itu kepada Nabi Muhammad SAW, datanglah Jibril membacakan ayat ruqyah. Turunlah 11 ayat. Maka ketika turun 11 ayat itu dibacakan, terbukalah 11 simpul tali itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terbukalah 11 simpul tali dengan 11 ayat yang turun tadi. Itulah maka dianjurkan kita membaca 11 ayat itu sebelum tidur malam. Setelah dibaca dihembuskan ke tapak tangan, lalu kemudian diusapkan ke muka, ke kepala dan ke badan untuk menjaga diri dari gangguan jin, sihir, setan dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah itu kita baca pangkal Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Apa yang terkandung dari pangkal dan ujung Al-Baqarah? Kata Nabi SAW, ada satu surat, kalau kamu baca surat itu maka rumah kamu tidak dimasuki setan. Surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Lalu kemudian kalau kamu tidak mampu, kata Nabi, bacalah pangkalnya dan ujungnya. Pangkal Al-Baqarah 6 ayat, wa ulaika humul muflihun. Ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati sampai habis. Siapa yang membaca pangkal dan ujung Al-Baqarah itu, lakafatahu, maka cukuplah amal dia pada malam itu. Itulah maka kita baca dari pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Lalu kemudian di tengah Al-Baqarah ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tempat laksanakan sholat namanya Baitullah. Tempat menyimpan harta namanya Baitul Mal. Baitul Mal itu isinya zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, harta rampasan perang. Termasuklah zakat korma, anggur di situ disimpan. Lalu kemudian yang bertugas menjaga zakat itu namanya Abu Hurairah. Pada suatu malam datang seorang pencuri korma. Dia curi korma, ditangkap oleh Abu Hurairah. Karena yang dicuri itu belum sampai 1/4 dinar. 1 dinar itu duit logam emas, beratnya 4,25 gram. Siapa yang mencuri 1/4 dinar, potong tangan. Tak sampai 1/4 dinar, maka tidak jatuh hukum tangkap, tidak diberi hukum potong tangan, cukup ditangkap saja. Kamu akan kubawa kepada Nabi SAW, kata Abu Hurairah. Lalu orang yang mencuri kurma itu berkata, janganlah kau bawa aku ke Nabi, wahai Abu Hurairah. Kuajarkan engkau satu ayat, kalau kau baca ayat ini, maka diturunkan Allah menjagamu, malaikat menjagamu sampai subuh. Kalau kau baca subuh, dijaga Allah sampai petang dengan mengirimkan malaikatnya. Apa ayatnya, kata Abu Hurairah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ayat kursi sampai habis. Lalu Abu Hurairah melepaskan dia. Setelah itu esok hari Abu Hurairah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya tadi malam saya sholat isya tadi, kita membaca Allahu la ilaha illallah qayyum. Maka sesungguhnya yang kita baca Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi dan ujung Al-Baqarah adalah bacaan rutin tiap malam. Ada tidak ada acara ini, tetap kita baca. Bahwa setelah ini nanti kita pulang, kita baca lagi di rumah masing-masing. Baik, tidak ada salahnya. Dibaca berkali-kali, baik, tidak bid'ah, tidak dhalalah, tidak tersesat. Lalu kemudian setelah itu kita bertutup dengan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
Afdal zikri seafdal zikir, selawat zikir, istighfar zikir, membaca Al-Quran juga zikir. Lalu kemudian di antara semua zikir-zikir itu adalah yang paling afdal, kata Nabi, afdal zikri la ilaha illallah. Maka yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Itulah maka tadi kita ucapkan bersama-sama la ilaha illallah. Berapa banyak? Fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya, tanpa batasan jumlah. Tapi saya batasi hanya sampai kepada 40, karena 40 angka kesempurnaan. Kalau panjang masa bisa menjadi 100, sampai kepada jumlah yang tak tertentu bisa menjadi 1000. Maka sesungguhnya ditutuplah dia dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha ini kita hidup. Wa 'alaiha namut kita mati. Wa biha nab'ats, dan itulah nanti kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu ditutuplah dengan doa. Fakujibat da'watukuma. Doa kamu berdua dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa cuma satu orang, yang berdoa Nabi Musa. Tapi doa kalian berdua dikabulkan. Yang satu lagi tidak berdoa, dia hanya mengaminkan saja. Amin, amin, amin. Yang mengaminkan itu adalah Nabi Harun alaihi salam. Maka itulah disyariatkannya ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Ad-da'i wal mu'amminu fil ajri sawa. Orang yang berdoa yang mengaminkan doa, balasan pahalanya sama. Saya berdoa, ibu Tuhan mengaminkan, maka tak tahu kita entah dari mulut yang mana, entah dari lidah yang mana doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bukan ustaz, bukan profesor doktor, bukan tengku, bukan alim ulama, manusia biasa, tapi mungkin lidahnya lebih bersih. Abdul Somad banyak cakap, banyak ceramah. Man katsura kalamuhu katsura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Makanya ini malam ini tak terlalu banyak-banyak begitu. Walaupun yang dicakapkan, yang disampaikan ayat-ayat, dalil-dalil untuk kita beramal dalam mengisi sisa usia yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang mengaminkan saja, dia katakan amin, amin. Arti amin artinya istajib ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Maka itulah dalil-dalil dari yang kita lakukan pada malam hari ini. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, man ahabba yusatu lahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, maka hendaklah dia selalu sering-sering menyambung tali silaturahim. Tahun yang lalu tanggal 6 Desember saya datang ke rumah ini, makan bersama almarhum Haji Harun Kecik Lumik beserta Bang Mehmet beserta keluarga. Lalu kemudian beliau tunjukkan semua, beliau perlihatkan, beliau bercerita panjang lebar, bersilaturahim. Rupanya tadi disampaikan bahwa beliau tahu bahwa nanti Ustadz Somad di ujung Desember 2020 akan datang. Beliau pun berniat juga akan menyambung silaturahim, tapi rupanya ada yang lebih cepat daripada niat, dan niatnya sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya sudah beliau terima duluan, barulah malam ini kita wujudkan. Maka apa yang kita lakukan malam ini tak lain tak bukan adalah silaturahim. Dan saya dibawa oleh Tengku Fadil Rahmi 2017, 2018, 2019, 2020. Ini adalah yang keempat kalinya saya datang setiap bulan Desember, berturut-turut, tak pernah direncanakan, tak pernah diprogramkan. Nah, ada niat baik, maka disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai hari kiamat kita termasuk orang yang menyambung tali silaturahim. Amin. Ada orang yang rajin sholat tahajudnya, banyak sedekahnya, hebat pula zikirnya, khatam Qur'annya, tapi dia putus silaturahim. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, tak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Suatu ketika Nabi SAW mau mengisi pengajian. Tiba-tiba kata Nabi, ada di antara kalian ini yang memutuskan tali silaturahim, kata Nabi. Lalu kemudian orang itu segera berdiri, pulang, dia sambung silaturahim. Setelah itu dia baru datang lagi. Kata Nabi, sekarang barulah turun rahmat Allah. Dari mana kau tahu ya Rasulullah ada yang memutuskan silaturahim? Karena setiap orang yang berkumpul pasti rahmat turun. Dan tadi ketika berkumpul aku lihat ada rahmat tidak turun. Penyebabnya apa? Karena ada yang tidak menyambung tadi silaturahim. Nabi tahu, Abdul Somad tak tahu. Saya tak tahu entah siapa yang menyambung, entah siapa yang tidak.
tapi kita berhusnuzon kepada Allah. Kehadiran kita malam ini adalah menyambung yang putus, mengeratkan kembali yang jauh, mendekatkan, mengurai yang kusut. Maka dengan sering-sering menyambung silaturahim, subuh silaturahim, zuhur silaturahim, asar silaturahim, maghrib silaturahim, isya silaturahim, tahajud malam silaturahim, sholat idul fitri silaturahim, idul adha silaturahim. Bahkan momen peringatan 26 Desember adalah momen berkumpulnya orang di Aceh untuk mengingat kembali bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan 16 tahun yang lalu. Kita memahami itu semua adalah ajang silaturahim. Begitu juga dengan 17 Agustus silaturahim. Orang Panjat Pinang silaturahim. Tarik tambang silaturahim. Tapi laki-laki pakai daster main bola bukan silaturahim. Yang silap memaknai silaturahim. Jadi kalau ada yang menanya dari mana tadi? Dari rumah Pak Harun kecil. Makanya silaturahim. Hanya saja saya membaca ada acara zanji, ada acara membaca taman Quran, ada acara mengayun anak, ada acara memberi nama anak, ada acara khitan, ada acara nikah. Namanya, casingnya, botolnya yang berbeda. Tapi sebenarnya substansi, makna, isi yang terkandung di dalamnya adalah silaturahim. Begitu juga lah malam ini pertemuan kita ini insya Allah memanjangkan umur dan memurahkan rezeki insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Poin yang ketiga sesungguhnya malam ini Abdul Somad sudah mengambil pelajaran. Dari tahun lalu saya diperlihatkan tentang rencong keris. Tahun lalu beliau tunjukkan dan beliau sebutkan hanya satu persatu sejarahnya detil lengkap. Saking banyaknya lupa saya. Hai Abdul Somad, begitulah beliau meninggalkan yang baik-baik, sehingga beliau tidak hanya meninggalkan anak cucu menantu, tapi juga meninggalkan sejarah orang Aceh, sejarah peninggalan 10, 20, 30 tahun akan datang. Kalau benda-benda ini tidak dijaga, andai beliau almarhum tidak menjaga, maka kita hanya mampu bercerita kepada anak cucu kita. Dulu ada namanya rencong, dulu ada namanya macam-macam, tapi kemudian kita tak bisa menunjukkan bendanya, mungkin fotonya, mungkin gambarnya. Tapi hari ini semuanya ada lengkap. Begitulah beliau mau koleksi, mau kolektor, mendidik untuk generasi yang akan datang. Lalu kalau ada orang yang mengatakan ini kan semua tinggal Pak Ustaz, betul. Tapi ketika dia menjadi ilmu pengetahuan, maka dia menjadi ilmu pengetahuan yang mengalir menjadi amal jariah. Halakamu lam ya'rif qadrahu. Orang yang celaka adalah orang yang tidak tahu jati dirinya. Anak-anak Aceh di masa akan datang hilang, diperjualbelikan. Ada yang baca, dan belum menjadi yang baik. Apalagi Bang Mehmet tadi mengatakan akan dibuatkan museum, galeri. Maka di masa akan datang orang akan melihat ini keramik dari dinasti Ming, dari kerajaan Cina, ini rencong, ini senapan zaman Belanda, zaman Portugis, sehingga orang tahu sejarah masa lalunya. Maka ini semua menjadi amal jariah insya Allah. Amin. Lalu kemudian ada amal yang nyata. Mana dia? Masjid 6 Desember tahun yang lalu saya tablik akbar di sana. Membaca Al-Qur'annya Ustaz Darwin Hasibuan. Murriah tablik akbar ramai. Siapa yang menyangka pada tahun itu murriah, semua orang penuh melimpah ruah. Saat 6 Desember 2019 tahun lalu, tidak ada satupun orang menyangka bahwa Desember ini kita tidak boleh berkumpul. Dulu kalau seminggu sebelum saya datang, sengaja dibuatkan baleho, dibuatkan iklan. Saya biasanya diminta buat video. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa nanti kita akan adakan tablik akbar. Sekarang justru sebaliknya. Bagaimana membuat acara supaya orang tak datang? Bahkan kalau dikhawatir orang takut undangan, bisa coba kekuasaan, bisa dipidana. Luar biasa. Siapa yang punya kekuasaan ini, maka ada yang tinggal kekal abadi, dan beliau sudah dua-duanya. Yang kemudian benda-benda pernah kita terlihat dan masjid sampai hari ini dan beliau sempat sholat hampir 2 tahun, menikmati sholat berjamaah, menikmati khusyuk
bersama jamaah. Berapa banyak orang punya harta tapi tak sempat menikmatinya. Pergi pagi pulang petang, perasaan banting tulang, tulang langgang, lingkang pukang. Mencari makan sampai tak sempat makan dan tidak bisa dimakan. Berapa banyak orang cari uang, sibuk mencari uang, dan setelah uangnya dapat tidak sempat dinikmati, tidak sempat dibangunkan ke masjid, tidak sempat mengkoleksi apapun, duit disimpan. Setelah itu pergi ke rumah sakit, diserahkan ke dokter spesialis jantung koroner, diserahkan ke penyakit diabetes mellitus. Kebetulan penyakitnya sama seperti kita, karena saya tak ada tahu apa penyakit bapak ibu sekalian. Sebab itu jangan tersinggung, dengarkan aja baik-baik. Beberapa jamaah yang mendengar saya ceramah saya tersinggung, pulang berkunang-kunang, demam, habis itu sehat kali. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya datang ke rumah ini 2 kali. Desember tahun lalu, Desember tahun ini, saya sebenarnya bukan menyampaikan pelajaran. Saya tidak berceramah, tapi saya mengambil pelajaran. Maka tahun lalu begitu saya pulang dari sini, semua rencong-rencong yang diberikan oleh orang Aceh selama saya menyampaikan tausiah, saya tiru apa yang dilakukan oleh almarhum Haji Harun Kecil Ilmi. Saya buat pula lemari kaca, saya susun rencong. Ada lebih kurang 20 rencong dari Aceh. Ada rencong dari batu giok warna hijau, ada rencong dari emas. Itu dikasih oleh Haji Harun Kecil Ilmi. Saya simpan, saya pasang di peci saya. Setiap saya ceramah, saya pegang, takut jatuh. Dulu saya tidak jadi, saya keluar, takut jatuh. Jadi saya kumpulkan semua. Jadi saya banyak terinspirasi dari beliau. Beliau meninggalkan. Lalu kemudian ketika beliau membangun masjid, saya berdoa, ya Allah, kalau bisa sebelum aku mati, bisa juga lah aku membangun masjid, ya Allah. Dan kita berharap semuanya yang hadir ini sebelum meninggal sempat membangun masjid, insya Allah. Niat aja dulu, masalah sampai tak sampai serahkan kepada Allah. Innamal a'malu binniyat, segala amal dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Bayangkan, sejak beliau meninggal 100 hari yang lalu lebih kurang, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya mengalir pahala ke makam beliau. Setiap orang yang sholat tak kosong di masjid itu mengalir terus. Dibangunkan ke rumah, ke mobil, ke pesawat, ke duit, hilang. Tapi ketika dibangunkan ke masjid, cerdas Tuan Haji almarhum Haji Harun Kecil ini. Cerdas. Segala yang dia lakukan itu terukur. Semua yang dia tinggalkan itu bermanfaat. Lalu kemudian beliau kasih saya buku, tulisan-tulisan beliau. Ternyata beliau juga seorang penulis yang handal. Ternyata beliau seorang wartawan, bisa merangkai kata-kata. Sampai hari ini saya simpan, ada satu rak khusus, rak biografi, dan saya masukkan itu. Dan ternyata beliau sebelum meninggal punya karya-karya yang luar biasa. Jadi itu semua pelajaran bagi saya pribadi. Maka saya mengambil terinspirasi dari kehidupan beliau. Ada orang-orang sudah meninggal dunia masih bisa mengumpulkan orang banyak. Sudah meninggal dunia 100 hari yang lalu lebih kurang, masih berkumpul orang ramai karena dia. Tapi betapa banyak orang masih hidup, masih bernyawa, masih berjalan di atas muka bumi, tapi justru memporak-porandakan orang yang hidup. Betapa tak bermanfaat hidupnya. Siapa orang yang paling baik di dunia ini? Man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Usia beliau 78 tahun kurang sedikit. 77 tahun. Usia Nabi 63. Jadi beliau dilebihkan Allah Ta'ala usianya dari Nabi lebih kurang 14 tahun. Memang kalau kita bandingkan dengan orang yang 80, 90, kurang usia beliau. Tapi kalau kita bandingkan dengan usia Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya keluarga besar ini sudah diberikan bonus 13 tahun kelebihan usia. Ini supaya kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang paling baik? Man qala umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Meninggal dunia orangnya, tapi hari ini apa yang dia kumpulkan masih bisa kita nikmati. Kita tahu sejarah kamera, bagaimana andailah kamera zaman sekarang begini bentuknya pakai film, maka dijamin tak terlalu banyak yang minta foto dengan saya. Karena orang takut film habis. Apalagi yang pakai ujung macam meledak api. Tapi hari ini begitulah kamera, begitu mudahnya. Beliau ingin menceritakan, saya hanya bisa bercerita ke anak cucu saya, kepada tetangga
yang nyata hari. Apa yang dia lakukan bermanfaat sampai hari kiamat, baik dalam bentuk materi benda, dalam bentuk masjid, ide-ide maupun inspirasi. Yang keempat, dari mana datang semua ini? Dari Allah. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah titipkan ini kepada almarhum Haji Harun Kecik Lumik? Ternyata rahasianya adalah karena beliau beramal jujur, tak mau main tipu-tipu. Betapa banyak orang peniaga, pedagang tipu bohong. Nabi SAW masuk ke pasar, Nabi masukkan tangannya ke tumpukan makanan, ternyata makanan yang luar kering cantik, ternyata yang di dalam ini busuk. Dan Nabi bertanya, "Mahadza ya Rahibat?" Hei pedagang makanan, kenapa yang di dalam ini busuk berjamur, yang di luar kering cantik? Aku campur ya Rasulullah. Kenapa kau campur? Karena kalau buat semuanya kering boleh beli. Dari mana masyarakat boleh sabina? Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Almarhum Haji Harun Kecik Lumik mengajarkan kejujuran ke anak keluarga beliau. Maka buah dari kejujuran itu amanah. Orang percaya. Orang kalau sudah percaya dengan kita, apapun dia akan berikan. Hubungan baik antar pelanggan, antar customer, dan pemilik barang dagang bisnis berjalan baik. Masalah kita sekarang adalah masalah trust. Masalah kita sekarang adalah masalah krisis kepercayaan. Beliau tak pernah meninggalkan membayar zakat. Kalau sudah sampai 9 bulan membayar zakat, beliau merasa amat sangat senang. Kenapa? Karena dia sudah mengeluarkan hak orang lain. Maka jadi antara doa yang saya bacakan tadi, Allahumma inna na'udzubika minal jubni wal bukhli, selamatkan kami dari sifat pengecut dan bakhil, pelit, tidak meleleh walau sedikit pun, disimpan sampai tidak keluar manfaat untuk orang sedikit pun. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menumpuk harta emas perak, wala yunfiquna fi sabilillah, tidak dia bayarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Silakan sampaikan kepada mereka azab yang amat sangat menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, harta itu akan dipanaskan, dibuat dia mendidih, menggelegak. Fatuqwa biha jibahuhum, ditimpakan ke kening, wa junubuhum ke usus, wa zuhuruhum ke pundak. Kening, usus, pundak, itu azab di akhirat. Azab di dunia, kening, stres, depresi, usus, sakit lambung, mah, pundak, sakit tulang, sakit macam-macam. Makanan yang kita makan ini cuma 3, dari leher ke atas asam pedas, asam lambung, asam urat. Lain daripada itu tinggal. Ma'akal tafa'abnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai laku. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang akan kekal abadi. Dan di antara kegemaran, kesukaan, hobi, kecintaan almarhum adalah bersedekah. Sedekahnya luar biasa. Tidak hanya sekedar membangun masjid untuk masyarakat umum, tapi sedekah yang luar biasa. Sedekah beliau itulah mengingatkan orang kepada beliau. Pisang emas bawa berlayar, masa sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Orang akan teringat sepanjang masa. Ketika orang teringat, maka dia akan kirimkan doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita teringat, orang akan bacakan Al-Fatihah. Ketika teringat, orang menetes air mata, orang terkenang dia, maka di dalam sholatnya pun dia mintakan wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholih. Yang terakhir, yang kelima, kita sedang belajar bukan dari ceramah, bukan dari tausiah, bukan dari khutbah, bukan dari buku. Belajar dari satu nasihat yang tak berbunyi, yang tak bersuara, yang tak berkata-kata. Wa kafa bil mauti wa'izah, cukuplah kematian sebagai nasihat. Jadi sebenarnya almarhum Haji Harun Kecik Lumik bin Haji Zakaria sedang mengingatkan kita dengan kematiannya, bahwa semuanya tinggal. Yang dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala hanya amal soleh. Bila sudah beramal soleh, idza matal insan, kalau manusia meninggal dunia, inqata amaluhu, putus. Yang ketiga, sedekah jariah. Sedekah jariah, sudah dia bangun masjid. Ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, sudah dia tuliskan di buku, sudah dia kumpulkan. Orang bermanfaat mengambil pelajaran. Waladun solehun, anak-anak yang soleh.
waktu berfoto tadi memutar cucunya ke depan. Padahal dari depan saya bisa. Dia kenapa dia jauh? Betapa cucu-cucunya insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tiga-tiganya dia dapat. Sedekah jariyah ada, ilmu bermanfaat ada, anak yang soleh-solehah ada. Ini menjadi pelajaran buat kita semua. Mari kita renungkan. Adakah kita sedekah jariyah? Adakah kita meninggalkan ilmu yang bermanfaat? Sedekah jariyah tak ada. Ilmu yang bermanfaat cuma ilmu santet. Anak apabila dua sakau, game online PlayStation, habislah dunia. Maka tidak ada cara lain menyelamatkan generasi kita ini kecuali pendidikan yang sudah memasukkan anaknya ke pondok pesantren Islamic boarding school daya. Alhamdulillah, tidak ada yang bisa menyelamatkan anak kita dari narkoba, dari sabu-sabu, dari LGBT, dari virus HIV/AIDS. Benteng pertahanan kita adalah pondok pesantren. Alhamdulillah, 5 provinsi yang paling banyak mengirimkan mahasiswa ke Al-Azhar Kairo, diantaranya adalah mahasiswa dari KMA Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Pulang mereka membangun Aceh, LC, MA, doktor, bergabung dalam Ikatan Alumni Timur Tengah. Dan yang membawa saya ke Aceh ini adalah Alumni Timur Tengah. Maka ini menjadi penerang, ini menjadi sirajan munira, lampu yang menerangi. Ketika orang sedang berada di dalam gelap gulita, tak tahu mana timur, mana barat, mana tenggara, mana selatan, maka yang menjadi penerang adalah nampak dia bintang kejora, nampaknya di atas ada bintang timur, tahu dia. Begitulah orang-orang yang menjadi penerang di tengah umat. Tidak selamanya anak-anak kita mesti belajar agama. Ustaz Somad, ini anak saya mau saya sekolahkan ke Mesir, bagaimana cara ke Mesir? Banyak jamaah bertanya ke saya begitu. Lalu saya tanya, ini yang mau ke Mesir ini bapaknya apa anaknya? Kalau anaknya silakan kita uruskan sama mereka. Tapi kalau anaknya tak mau, tak usah dipaksa. Biarkan dia masuk ITB Teknologi Bandung, biarkan dia masuk IPB Pertanian Bogor, biarkan dia masuk ITS, biarkan dia masuk UGM, biarkan dia masuk UI, biarkan dia jadi programmer, biarkan dia jadi entrepreneur. Yang penting dia menolong agama Allah dengan ilmunya. Karena kalau kita paksakan juga, kita khawatir nanti dia balik dari Mesir, dia tidak jadi Musa, dia jadi Fir'aun. Alhamdulillah yang balik ke Aceh semuanya Musa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya malam ini kita sampai pelajaran dari semua banyak kamu mungkin hadir enak, dia yang menghilangkan kelezatan, lezatnya akan hilang, kelezatan